Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adika Putri Yuwanda dengan NIM 860012272 dari kelas 1F Prodi PGSD Percepatan di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan dan menjelaskan tentang materi pencak silat. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembentukan sikap, pembentukan gerak, serangan, dan belaan dalam pencak silat. Mari kita simak videonya bersama-sama. Pencak silat, pembentukan sikap dasar. Sikap berdiri tegak. Sikap berdiri tegak digunakan sebagai awalan untuk melakukan gerakan hormat, berdoa, maupun gerakan lainnya. Sikap berdiri tegak. Ada sikap berdiri tegak 1, sikap berdiri tegak 2, sikap berdiri tegak 3, dan sikap berdiri tegak 4. Cara melakukan sikap berdiri tegak 1. Kedua kaki rapat, kedua tangan lurus di samping badan, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 1. Cara melakukan sikap berdiri tegak 2. Kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua siku ditekuk, tangan mengepal di samping pinggang, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 2. Cara melakukan sikap berdiri tegak 3. Berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua siku dikepalkan dan diangkat setinggi bahu, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 3. Cara melakukan sikap berdiri tegak 4. Berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan disilangkan di depan dada, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap berdiri tegak 4. Sikap kuda-kuda, suatu posisi yang menjadi tumpuan untuk melakukan sikap pasang, teknik serangan, dan teknik belaan. Fungsi kuda-kuda yaitu untuk menyerang lawan ataupun bertahan agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Kuda-kuda sendiri terdiri dari kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah, kuda-kuda silang depan, dan kuda-kuda silang belakang. Cara melakukan kuda-kuda depan. Berdiri tegak, langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke depan, kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Berat badan bertumpu pada kaki depan, posisi badan tegak, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap kuda-kuda depan. Cara melakukan kuda-kuda belakang. Berdiri tegak, langkahkan kaki kiri atau kaki kanan ke belakang, posisi badan condong ke belakang, kaki belakang ditekuk, berat badan bertumpu pada kaki belakang, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap kuda-kuda belakang. Cara melakukan kuda-kuda samping. Berdiri tegak, langkahkan salah satu kaki ke samping kanan atau kiri, kaki yang posisinya tidak bergeser diluruskan, kaki yang bergeser ditekuk ke samping, berat badan bertumpu pada kaki yang ditekuk, pandangan ke depan. Berikut adalah contoh sikap kuda-kuda samping. Kuda-kuda tengah digunakan untuk memperkokoh dan memperkuat posisi berdiri saat melakukan penyerangan atau tangkisan. Cara melakukan kuda-kuda tengah. Berdiri tegak, kedua kaki dibuka ke samping selebar bahu, kedua tungkai ditekuk dengan berat badan bertumpu di tengah, pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh sikap kuda-kuda tengah. Cara melakukan kuda-kuda silang depan. Berdiri tegak, salah satu kaki dilangkahkan ke depan dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Berat badan bertumpu pada kaki depan, pandangan ke depan, dan badan tetap lurus. Berikut ini adalah contoh sikap kuda-kuda silang depan. Cara melakukan kuda-kuda silang belakang. Berdiri tegak, salah satu kaki dilangkahkan ke belakang dengan gerakan sedikit menyilang. Telapak kaki yang dipindah berada sejajar dengan telapak kaki lainnya. Pandangan ke depan dan badan tetap lurus. Berikut ini adalah contoh sikap kuda-kuda silang belakang. Teknik serangan. Serangan merupakan sikap membela diri dengan lengan atau tungkai kaki
untuk mengenai serangan pada tubuh lawan. Serangan dalam pencak silat membutuhkan ketelitian dan teknik pukulan versus teknik tendangan. Teknik pukulan adalah teknik serangan menggunakan tangan, sedangkan teknik tendangan adalah teknik serangan menggunakan kaki. Teknik pukulan terdiri dari beberapa macam, yaitu pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan melingkar, pukulan tegak, pukulan tebak, dan pukulan dorong. Pukulan lurusan, pukulan yang dilakukan menggunakan salah satu tangan yang mengepal dengan lintasan lurus ke depan. Sasaran pukulan lurus yaitu pada bagian dada lawan. Berikut adalah contoh pukulan. Pukulan bandul, pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan tangan dari arah bawah ke atas dengan posisi mengepal. Sasaran pukulan bandul adalah bagian ulu hati atau dagu lawan. Berikut ini adalah contoh sikap pukulan. Pukulan melingkar, pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan posisi mengepal arah melingkar. Sasaran pukulan melingkar yaitu pada bagian pinggang sisi samping kanan atau kiri badan lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan. Pukulan tegak, pukulan yang dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan dengan perkenaan pada bagian punggung tangan yang mengepal. Sasaran pukulan tegak adalah pada bagian bahu atau sendi bahu lawan. Berikut ini adalah contoh sikap pukulan. Pukulan tebak, pukulan yang dilakukan dengan entakan salah satu tangan kanan atau tangan kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan tebak yaitu pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan. Pukulan dorong, pukulan yang dilakukan dengan mendorong kedua tangan dengan posisi kedua telapak tangan menghadap ke depan. Sasaran pukulan dorong adalah pada bagian dada lawan. Berikut ini adalah contoh pukulan. Teknik tendangan, tendangan lurus atau depan, tendangan samping, tendangan melingkar, dan tendangan T. Tendangan lurus atau depan, tendangan yang dilakukan dengan lurus ke depan menggunakan ujung kaki yang mengarah ke ulu hati atau bagian perut lawan. Cara melakukan tendangan lurus atau depan. Sikap kuda-kuda depan, angkat kaki belakang setinggi paha kemudian tendangkan kaki ke depan. Perkenaan ujung kaki pada bagian ulu hati atau perut lawan. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan lurus atau tendangan samping, tendangan yang dilakukan dengan posisi badan menyamping, sedangkan posisi kaki dalam lintasan setengah lingkaran. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian punggung kaki. Cara melakukan tendang sikap kuda-kuda depan. Kaki yang berada di belakang ditendangkan ke samping dengan perkenaan punggung. Kedua kaki berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh tendangan. Tendangan melingkar, tendangan yang dilakukan dengan memutarkan badan. Cara melakukan tendangan melingkar, sikap kuda-kuda depan, putar badan, kemudian tendangkan kaki yang berada di belakang. Perkenaan kaki pada saat menendang yaitu pada bagian telapak kaki. Posisi tangan menyeimbangkan gerak tendangan agar tubuh tidak terjatuh. Berikut ini adalah contoh tendangan melingkar. Terakhir adalah tendangan T.
Posisi tubuh pada saat menendang menyerupai huruf T. Tendangan T merupakan tendangan samping dengan melakukan hentakan pada telapak kaki. Cara melakukan tendangan T. Sikap kuda-kuda depan, kaki belakang ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Berikut ini adalah contoh teknik belaan. Suatu upaya untuk mempertahankan diri dari serangan lawan dengan cara menghindari atau menahan. Teknik tangkisan. Gerak belaan dengan cara menahan serangan lawan menggunakan satu atau dua tangan kemudian membelokkan serangan lawan. Tangkisan dalam. Teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari depan. Cara melakukan tangkisan dalam. Posisi kuda-kuda tengah, kedua tangan mengepal di pinggang, tarik salah satu tangan dari luar ke dalam sehingga posisi tangan sejajar dengan bahu. Pandangan ke depan. Berikut ini adalah contoh tangkisan luar. Teknik tangkisan ini dilakukan untuk menahan serangan yang berasal dari sisi kanan atau kiri badan. Cara melakukan tangkisan luar. Posisi kuda-kuda tengah, kedua tangan mengepal di pinggang, tarik salah satu tangan dari posisi tangan dengan sejajar. Pandang tangkisan. Berikut ini adalah contoh tangkisan atas. Tangkisan ini dilakukan untuk menangkis serangan lawan yang berasal dari atas dengan menggerakkan lengan dari bawah ke atas. Cara melakukan posisi kuda-kuda tengah, kedua tangan mengepal di pinggang, tarik salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga melindungi kepala dari serangan. Tekuk kaki belakang dan badan condong ke belakang. Pandangan ke arah depan. Berikut ini adalah contoh atas. Tangkisan bawah. Tangkisan ini digunakan untuk menahan tangisan dari lawan yang berasal dari samping dan mengarah pada bagian tubuh. Cara melakukan tangkisan bawah. Posisi kedua tangan pindahkan posisi kaki menjadi kuda-kuda samping, tarik salah satu tangan ke arah samping di mana serangan akan datang. Pandangan ke arah depan. Berikut ini adalah contoh teknik elakan. Teknik belaan dalam pencaksilat dengan cara memindahkan bagian tubuh yang menjadi sasaran serangan. Teknik elakan dapat dilakukan dengan cara melangkah atau memindahkan kaki atau tidak melangkah. Elakan atas, mengelakkan diri dari serangan pada bagian depan sebelah bawah. Cara melakukan elakan atas. Gerakan diawali sikap kuda-kuda depan. Angkat kedua kaki dengan posisi kedua kaki atau lutut ditekuk. Sikap tangan dan sikap tubuh tetap waspada. Mendarat dengan kedua kaki. Berikut ini adalah contoh elakan atas. Mengelakkan diri dari serangan pada bagian depan sebelah atas. Cara melakukan elakan bawah. Gerakan diawali sikap kuda-kuda depan, rendahkan tubuh dengan cara lutut ditekuk tanpa memindahkan letak posisi kaki. Sikap tangan waspada. Berikut ini adalah contoh bawah. Elakan samping. Mengelakkan diri dari serangan lurus dari arah depan dan atas.
Cara melakukan elakan samping. Gerakan diawali pindahkan berat badan dari posisi kuda-kuda tengah beralih menjadi kuda-kuda samping. Sikap tangan waspada. Berikut ini adalah contoh samping. Mengelakkan diri dari serangan lurus dari arah depan dan samping. Cara melakukan elakan berputar. Gerakan diawali belakang. Pindahkan posisi badan sedikit dicondongkan ke belakang. Sikap tangan waspada. Berikut ini adalah contoh. Kesimpulan, pencak silat adalah seni bela diri yang mengajarkan teknik serangan dan pembelaan melalui pembentukan sikap dan gerakan yang tepat. Dengan latihan yang rutin, kita dapat mengembangkan keterampilan fisik dan mental yang penting untuk menguasai pencak silat. Setiap elemen dalam pencak silat saling mendukung, menjadikan kita bukan hanya petarung yang lebih baik, tetapi juga individu yang lebih disiplin. Refleksi. Belajar pencaksilat membuat saya menyadari betapa pentingnya sikap yang baik dalam setiap gerakan. Selain teknik bertarung, pencaksilat juga mengajarkan nilai-nilai seperti kesempatan untuk setiap latihan adalah kesempatan untuk berkembang dan saya berkomitmen untuk terus belajar dan menghargai seni. Penutup. Sekian penjelasan materi praktik pencaksilat dari saya. Terima kasih telah menyimak. Semoga video praktik ini memberikan wawasan dan inspirasi dalam memahami pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.